Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami Darwis, mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Kaltim. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu H di Klinik Amina Amin Rianta 1 Samarinda pada tahun 2021. Asuhan kebidanan komprehensif ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang. Target Sustainable Development Goals atau SDGs dalam upaya memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang harus dicapai pada tahun 2030 yaitu menurunkan angka kematian ibu diturunkan hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi diturunkan hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian angka kematian ibu di kota Samarinda pada tahun 2017 mencapai 15 jiwa per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi mencapai 30 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Kemudian data di Puskesmas Temindung didapatkan jumlah angka kematian ibu, terdapat 3 kasus yang disebabkan karena perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan lain-lain. Dan untuk angka kematian bayi, sebanyak 2 kasus disebabkan oleh BBLR dan pneumonia. Kemudian rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan pada proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada Ibu H. Kemudian untuk tujuan, yaitu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu H dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Kemudian untuk manfaat, terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian ruang lingkup, yaitu meliputi kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, perawatan pada masa nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Kemudian sistematika penulisan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode laporan kasus. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama kehamilan. Kehamilan adalah mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi, dan pertumbuhan zigot, nidasi pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterem. Kemudian persalinan. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks dan diakhiri dengan pelepasan plasenta. Kemudian bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan bayi lahir 2.500 gram dan sampai dengan 4.000 gram, cukup bulan, lahir langsung menangis dan tidak ada kelainan kongenital. Kemudian nifas. Periode pascapartum adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin hingga kembalinya traktus reproduksi pada wanita seperti kondisi sebelum hamil. Periode pemulihan pascapartum berlangsung sekitar 6 minggu. Kemudian neonatus. Neonatus adalah bayi yang berumur 0 hari sampai dengan usia 28 hari sesudah lahir. Kemudian kontrasepsi. Menurut WHO, KB adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, menentukan jumlah anak dalam keluarga. Kemudian konsep manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 1. Pengkajian, terbagi menjadi data objektif dan data subjektif. Kemudian yang kedua interpretasi data dasar. Yang ketiga identifikasi, diagnosa atau masalah potensial. Yang keempat identifikasi kebutuhan segera. Yang kelima intervensi. Yang keenam implementasi, dan yang ketujuh evaluasi. Kemudian bab 3 metode laporan kasus. Yang pertama jenis karangan ilmiah.
Dalam studi kasus ini, penulis menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Varney dengan catatan perkembangan menggunakan SOAP yang berlokasi di Klinik Hamina Amin Rianta 1, waktu dari Januari sampai April tahun 2021. Kemudian subjek kasus yaitu Ibu H, usia 18 tahun, trimester 3, G1 P0A0. Kemudian teknik pengumpulan data dan analisa data. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian untuk analisa data menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney dan dokumentasi SOAP. Kemudian untuk instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan partograf serta menggunakan format pengkajian dengan wawancara, peralatan pemeriksaan fisik, buku KIA dan skor Puji. Kemudian untuk etika terdiri dari 3, yaitu yang pertama informed consent, yang kedua hak terhadap privasi dan martabat, dan yang ketiga hak terhadap anonymity dan confidentiality. Kemudian yang terakhir yaitu kerangka kerja. Yang pertama studi pendahuluan, yang kedua melakukan subjek penelitian, kemudian persetujuan klien, kemudian studi kasus asuhan kebidanan komprehensif yang terdiri dari asuhan kehamilan, asuhan persalinan, asuhan bayi baru lahir, asuhan nifas, asuhan neonatus, dan rencana pelayanan kontrasepsi. Kemudian melakukan pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri terdiri dari observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, dan proses pemberian asuhan kebidanan. Kemudian untuk data sekunder terdiri dari data kohort dan literatur. Kemudian melakukan dokumentasi SOAP, kemudian melakukan asuhan kunjungan antara teori dan praktek, kemudian alternatif pemecahan masalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.